Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalli wa sallim ala habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayhin nusyur. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita teruskan kajian pada pagi hari ini. Bulan lalu kita membahas mengenai futur. Apa itu futur dan hal-hal apa saja yang prinsip untuk kita lihat pada diri kita masing-masing. Itu sudah saya sampaikan. Pagi ini akan saya teruskan apa gejala dan fenomena bagi kita yang sedang menderita futur. Saya berharap majelis yang hadir di sini juga pada waktu yang lalu hadir ya. Diingat-ingat. Yang pertama, Bapak sekalian, kita akan menderita apa yang disebut oleh Al-Quran sebagai qaswatul qalbi. Jadi orang yang futur itu akan mengalami hati yang mengeras. Hatinya mengeras sedemikian rupa, tidak mudah untuk empati, tidak mudah untuk meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman jika diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an atau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, itu dia akan merinding saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang-orang yang hatinya mengeras, dia tidak lagi dapat membedakan antara mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Jadi celaka bagi orang-orang yang hatinya itu sedemikian keras, tidak dapat melakukan zikrullah dengan baik, dan mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi jangan-jangan kita tidak bisa membedakan antara orang yang hidup secara normal dan abnormal. Itu bukan perkara kita kekurangan informasi intelektual, bukan karena kita kurang wawasan. Kalau kita melihat di media sosial, hari-hari ini kita ribut tentang LGBT umpamanya, sampai sekelas asosiasi ahli jiwa Indonesia, itu di Facebook saya rilis itu juga, jelas-jelas menyatakan bahwa perilaku abnormal yang kemudian membuat organisasi LGBT itu dinyatakan sebagai penyakit jiwa. Tapi di sisi yang lain, semalam pun juga saya masih membaca tulisan dari orang yang dikenal sebagai intelektual, masih meragukan. Asosiasi Psikologi Klinis menyatakan ini adalah penyakit yang harus dirawat, yang harus diobati. Dan orang-orang yang membela itu bukan orang dengan kapasitas pengetahuan yang rendah,
Ada di antaranya mencapai jabatan akademik tertinggi, guru besar umpamanya. Sedemikian rupa ia memberikan pembelaan dan menyatakan Tuhan tidak mempedulikan apapun orientasi seksual seseorang. Seorang lesbian yang bertakwa itu tetap mulia di sisi Allah. Rawahu Profesor Dr. Musda Mulia. Ya repot tuh Pak. Maka saya katakan kalau kita diskusi LGBT, soft yang pertama itu berdiri bukan ahli filsafat, bukan ahli agama Pak, tapi para psikolog, para psikiater. Itulah mereka yang punya otoritas berbicara. Kalau mereka sudah sepakat untuk mengatakan ini adalah abnormal dan ini adalah satu penyakit, lalu terjadi pembelaan secara filosofis yang berlebihan sampai-sampai tega meragukan Al-Quran. Apa betul kaum Sodom itu ada di dalam sejarah? Rawahu ulil absor. Ini kan riwayat-riwayat yang saya sampaikan di Bapak sekalian, bukan dikatakan oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan, justru adalah para tokoh intelektual di negeri ini. Nah, ingin saya sampaikan sebabnya bukan kapasitas intelektual yang kurang, tetapi seperti kata Allah Subhanahu wa taala, fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Celaka bagi orang-orang yang hatinya sedemikian keras dari mengingat Allah, dan mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashadd qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Jadi kalau hati kita mengeras, maka ia akan berubah menjadi bebatuan yang sangat keras, bahkan lebih keras lagi. Karena bebatuan itu bisa saja mencerat darinya berbagai sungai, bahkan ada yang membelah lalu air kemudian keluar dari situ, dan ada di antara bebatuan itu yang jatuh tersungkur karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nazzala ahsanal haditsi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ayat ini memberikan keterangan bagi kita Bapak sekalian. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Satu kitab yang kitab itu sedemikian serasi, maknanya saling mengokohkan. Ketika orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala membaca kitab itu, Al-Quran, mereka itu merinding. Lalu kulit mereka ini menjadi sedemikian lembut berzikir kepada Allah. Jadi Bapak sekalian, ini bisa kita katakan ayat relaksasi. Jadi Bapak sekalian, tidak perlu, kalau di sini ada motivator, tidak perlu kemudian mendesain satu model motivasi menggunakan musik-musik barat konon dengan frekuensi tertentu.
Saya dengan sahabat saya seorang psikolog dari UGM sekarang sedang mendesain ketika sesi relaksasi itu yang kita perdengarkan adalah Al-Quran. Karena menurut ayat ini kulit kita bisa sedemikian nyaman, kemudian pikiran kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tabiat dan karakter orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang sedang menderita futur itu akan mengabaikan, mengentengkan, malas-malasan di dalam menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah juga menyatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Malas menunaikan ketaatan kepada Allah, wabil khusus adalah sholat. Mereka lakukan itu dengan penuh malas. Kalaupun tidak malas kelihatan bersemangat, tapi dengan maksud ingin dilihat oleh orang lain. Ini adalah gejala futur. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wala ya'tunas shalah illa wahum kusala. Tidaklah mereka menunaikan sholat itu kecuali dengan penuh rasa malas, wala yunfiquna illa wahum karihun. Kalaupun mereka menginvestasi sedikit hartanya itu tidak dengan sukarela, tapi penuh dengan rasa tidak suka, kebencian. Ini yang ketiga, Bapak sekalian, orang yang sedang menderita futur itu akan mengalami rasa tidak suka kepada orang-orang baik. Mari kita bermuhasabah dan mari kita mengevaluasi diri kita. Ada banyak orang yang sebetulnya sedang secara ikhlas dan tulus mengkaji dan mempelajari agamanya, lalu atas dasar pengetahuannya itu, terlepas dari banyak dan tidak pengetahuannya, dia mencoba melakukan apa yang dia ketahui dari ajaran agama. Tapi diam-diam kita menaruh rasa tidak suka. Kalau ngelihat temannya itu berjilbab, jilbabnya agak lebar, wah, hati-hati itu, radikal. Kalau ngelihat temannya mula-mula wajahnya polos, kemudian dia membaca ajaran-ajaran mengenai jenggot, terlepas Bapak Ibu sepakat atau tidak, ini masalah perbedaan pendapat. Tapi dengan mudah kemudian kita mencibir, wah, ini juga ekstremis baru tetangga. Kalau kita melihat orang yang berpoligami, sebegitu benci kita, bahkan mencoba menyusun undang-undang agar negara melarang poligami. Saya bukan berpoligami, tapi begitu banyak orang berbuat maksiat, hidup dengan perilaku seks bebas, kita nyaman saja dan tidak pernah kita kritik, Pak. Tidak pernah sekalipun kita kritik. Agim dijatuhkan sedemikian rupa, tapi berapa banyak orang yang melakukan perbuatan zina dan kita merasa nyaman. Hati-hati loh Pak, ibu-ibu terutama, dan bapak seneng aja bapak-bapak, ya kan Bu. Ini contoh. Ini contoh yang konkret di hadapan kita. Kita tidak suka melihat orang itu melaksanakan ajaran agamanya, terlepas daripada
perbedaan pendapat. Yang pasti kan dia punya dasar. Dia tidak melakukan itu semata-mata karena ingin tampil beda, bukan. Dan ada banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita akui, kita nggak suka. Dalam kejahatan yang betul-betul jahat dalam agama, kita biarkan sedemikian rupa. Jadi Bapak sekalian yang saya muliakan, jadi apa ya kalau kita mengkritisi LGBT, maka komentarnya nanti sok suci sama dengan komentar kaum LGBT pada masa Nabi Lut. Akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Usir mereka dari kampung ini, yaitu Lut dan para pengikutnya yang setia, karena mereka ini adalah orang-orang yang sok suci. Padahal tidak ada hubungannya dengan sikap-sikap seperti itu. Ini contoh. Ibu bapak yang saya muliakan, Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhu justru menasihati kita. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Jalisut tawabin. Banyaklah kalian duduk bersama orang-orang yang senang bertaubat kepada Allah. Fa innahum araqqu syai'in afidatan. Karena orang-orang yang senang bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang yang memiliki hati yang sangat lembut. Orang yang senang bertaubat. Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang lain, beliau menyatakan, la tazaluna bi khairin ma ahbabtum khiyarakum. Kebaikan itu akan selalu bersama kalian selama kalian masih memiliki rasa cinta dan mencintai orang-orang baik di antara kalian. Jadi gampang saja Pak. Jadi kalau ada tetangga panjenengan seneng ke masjid, kok ada rasa nggak suka, nggak usah pergi ke dokter jiwa, langsung saja muhasabah. Ini pertanda kita sedang menderita penyakit futur. Seneng lihat orang ngaji, berarti dia tidak futur. Tapi kalau nggak suka, berarti dia sedang menderita futur. Yang keempat, ibu bapak sekalian, orang yang sedang terkena penyakit spiritual ini, yaitu futur tadi, kehilangan semangat di dalam menaikkan taat kepada Allah, dia kehilangan sensitivitas keagamaan. Dia tidak sensitif sama sekali terhadap maksiat yang terjadi di hadapannya. Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Jika dia tidak mampu dengan tangan, otoritas, kekuatan, kekuasaan, maka hendaklah dia merubah dengan lisan. Setidaknya dia menasehati, mengatakan yang terbaik, lisan. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Lisan pun tak sanggup lagi berkata-kata, fa biqalbihi. Maka hendaklah dia mengelus dada, mencoba melarang orang itu tidak sanggup dengan kekuatan, juga lisannya tidak sanggup berkata. Maka satu ukuran iman yang terakhir, dan ini yang paling rendah, kalau hati juga tidak terenyuh, hati juga tidak merasa kok apa gitu terhadap satu kemaksiatan, maka yakinlah
kita sedang menderita penyakit ini. Dan ibu bapak sekalian, inilah satu sensitivitas iman, pertahanan terakhir seorang muslim yang saat ini sedemikian dirusak oleh media massa. Mohon maaf saya sampaikan. Setiap hari kita dipertontonkan bagi yang masih menonton. Sekarang gini bapak, ibu bapak kalau di forum ini dengan mudah akan mengatakan orang yang tidak berkerudung itu kok enggak pas gitu. Tapi sekarang kalau televisi itu nyala di rumah, berapa durasinya kita melihat berbagai macam jenis aurat yang ada di situ? Kan tidak ada bedanya pak. Kalau saya di jalan melintas dari Jalan Kaliurang sampai kemari, ada baliho-baliho besar dan di situ ada iklan-iklan ya yang tidak menutup aurat dengan semestinya. Saya tidak punya kuasa. Tadi saya agak cepat naik mobil 100 km per jam, untung sepi. Kalau enggak dimarah Pak Tontowi saya di sini, terlambat nanti. Ya kan? Ngebut saya. Itu udah nggak kepikir lagi, tapi kita nggak ada punya pilihan. Bapak ngelihat baliho lalu belok, ya kalau ada belokan. Lalu siapa pula yang mau belok kalau ngelihat baliho? Kita berada dalam posisi tidak opsional, tidak bisa memilih. Tapi televisi saya katakan, tidak ada ruang di mana malaikat memaklumi panjenengan. Karena televisi itu hanya ada di dalam genggaman satu jari. Emang kuat melototi TV setiap ada aurat, belok kemanapun akan aurat. Ini contoh Pak, setiap hari saraf-saraf mata kita ini dipengaruhi sedemikian rupa. Dulu waktu kita masih kecil, saya masih kecil, melihat darah itu mengerikan betul. Tapi dengan beredarnya di media sosial, sampai seorang pengamat tentang dunia internet ini mengatakan, suatu ketika seorang anak itu membunuh temannya itu, temannya terbunuh terkapar sedemikian rupa, dan si pembunuh itu tertawa terbahak-bahak seperti yang ada di dalam game. Mengapa? Itulah yang diinginkan ke depan, game, permainan anak-anak kita. Hati-hati ibu bapak sekalian. Jangankan sekedar menyakiti dengan lisan Pak, ya kan? Jangankan menyakiti secara fisik ya, jangankan lisan ya. Kalau fisik saja seorang sudah tidak lagi peduli. Dulu kita melihat kecelakaan dengan luka tertentu kita takut sekali. Sekarang kayaknya udah biasa aja itu. Sampai peristiwa itu terjadi di depan mata, tidak ada lagi rasa untuk memberikan pertolongan. Malah yang adalah selfie. Terjadi nggak? Terjadi Pak. Seperti kritikan di media sosial juga. Ada orang tenggelam, bukan dia malah kemudian segera meloncat ke air, malah dia selfie dulu, dipoto dulu. Habis dipoto, diupload dulu, baru dia ingin, loh korbannya ternyata sudah mati. Nah, coba ibu bapak sekalian perhatikan. Dan para psikolog sudah berbicara tentang budaya selfie itu. Pada tingkatan tertentu ibu bapak sekalian, orang yang selfie itu adalah penyakit. Jadi hati-hati. Kita perhatikan FB kita masing-masing. Kalau Facebook kita tiap hari ganti foto, ini berarti harus segera ke dokter jiwa. Ya. Saya bicara tentang sensitivitas keagamaan. Kita itu mati Pak. Orang nggak sensitif. Maksiat, kebaikan, orang mabuk, tidak mabuk, bagi dia sesuatu yang biasa. Mengapa? Karena feeling keagamaan ini sudah hilang. Dan luar biasa saat ini. Jadi kalau kemudian saya agak keras, saya bukan keras sebetulnya, sering mengingatkan masalah televisi, bukan karena apa-apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ibu bapak sekalian, orang tidak lagi memiliki rasa sensitivitas, orang tidak lagi
merasa tersinggung jika agama Islam ini dilecehkan sedemikian rupa? Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitani 'alal qulubi kal hasir. Siapa pengrajin tikar di antara kita? Ibu bapak tolong perhatikan tikar. Ya, kalau masih ada tikar sekarang. Masih ada, saya kira di Beringharjo masih ada. Perhatikan tikar itu biasanya dari apa Pak? Dari daun pandan. Itu kering, lihat kecil-kecil sekali. Dan cara membuat tikar itu tentu nggak seperti mesin, pelan-pelan dirajut sedemikian rupa. Ya, jadilah tikar yang sedemikian rupa. Rasulullah menyatakan, fitnah itu ditampakkan kepada hati kita semua persis seperti rajutan tikar yang sedemikian kecil, rapih dan terus menerus ya. Audan seperti rajutan tikar. Fa ayyu qalbin asyrabaha nuqitat fihi nuqtatan sauda. Fitnah yang datang sedemikian rupa di hadapan kita, hati yang menerima fitnah itu, maka sekali dia menerima fitnah itu, sekali akan diberikan noda hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyu qalbin ankaraha, adapun qalbu, hati yang kemudian menolak fitnah itu, maka akan diberikan titik bersih putih, hatta tasira ala qalbain, sehingga hati manusia itu, hati kita akan menjadi dua macam saja ya. Ala abyad mislis safa, hati kita ini bisa putih, bening, jernih seperti batu putih licin lagi. Perhatikan. Fala tadurru fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang bening, putih, bersih, kuat, licin itu adalah tidak akan pernah terkena dengan fitnah apapun selama kehidupan langit dan bumi. Wal akhar, adapun hati yang menerima fitnah, enjoy, menerima, sangat senang menyatu dengan fitnah, maksiat dan seterusnya itu, dia akan berubah menjadi gumpalan hati yang hitam kelam. Sudah hitam kelam, lalu seperti belanga yang terbalik. Kalau terbalik Pak, kalau gelas kita balik, mau sekeras apapun kucuran air, gelas itu tidak akan pernah terisi. Ibu bapak punya ceret, ibu bapak punya teko, mau diisi dengan air dari keran, otomatis tutupnya kita buka. Ini tutupnya nggak dibuka, atau bahkan dibuka tetapi dibalik. Lalu keran dari sini, saya katakan sekeras apapun kucuran air itu nggak akan pernah mengisi botol ini. Ini adalah hati yang sedemikian akrab dan menyatu dengan kemaksiatan. Akhirnya hati yang terbalik itu, apa yang terjadi? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkir munkaran. Ketika ada kebaikan, dia nggak paham kalau itu kebaikan. Ketika kemungkaran terjadi pun, dia tidak merasa resisten, tidak menolak kemungkaran, karena bagi dia nggak ada beda lagi. Orang sholat nggak sholat, mabuk nggak mabuk, taat nggak taat, sudah tidak ada sensitivitas. Jadi bapak sekalian, illa ma asyraba min hawa, dia akan sensitif hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsunya saja. Jadi mari kita perhatikan dalam kehidupan kita di keluarga, nggak usah jauh-jauh Pak. Kalau kita melihat satu pelanggaran yang dilakukan oleh anak, istri, suami kita di rumah, rasa apa yang tersisa di dalam diri kita? Contoh, satu malam kita agak kesulitan membangunkan istri atau suami juga demikian, anak juga demikian. Rasa apa yang ada di dalam hati kita?
Kalau tidak ada rasa apa-apa, suami istri anaknya bangun jam 6 jam 4, nggak ada sama sekali rasa, ini pertanda hati kita seperti belanga yang sedang terbalik. Mestinya adalah kalau anak kita terlambat sedemikian sulit kita bangunkan, kita tegur dong. Tadi jam 4 anak saya bangunkan. Saya yakin mereka nggak kuat ngikuti saya sholat subuh, tapi bagi saya nggak penting. Yang satu kelas 4, satu kelas 2, tetap aja dibangunin. Ting azan bangun. Nyampe di masjid request, Abi suratnya jangan panjang-panjang. Itu saya sudah takbiratul ihram, dia masih duduk aja tuh, ngantuk berat begitu. Nah, kita nggak usah peduli ngantuk berat, tapi janji saya penuhi. Kalau dia request itu saya penuhi. Akhirnya subuh rakaat pertama tadi saya baca At-Tin. Rakaat kedua itu tadi saya baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, dia senang, terima kasih sama saya. Nah, anak saya itu paling ngeri kalau Jumat, karena kalau Jumat itu mesti abinya membaca yang panjang, surat As-Sajdah. Nah, caranya bagaimana? Nggak apa-apa kalau saya. Begitu saya takbiratul ihram, dia duduk dulu. Begitu kira-kira sudah mau ruku, dia sudah agak hafal itu. Nah, dia baru berdiri. Tapi ya enggak apa-apa. Tapi membangunkan anak itu kan juga kadang sering ada rasa memilih, Pak. Enggak apa-apa anak dalam kondisi seperti itu. Tadi saya pergi ternyata dia tidur lagi, berarti capek betul. Ya sudah, saya biarkan. Ini contoh saja Bu, yang kecil-kecil, ibu bapak cucunya kayak gimana. Nah, jadi jangan sampai kita seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki hati yang terbalik. Nah, yang kelima, ibu sekalian, orang yang mengalami futur, ya, tidak akan merasa sensitif untuk bersyukur kepada Allah dalam kebaikan, dan apalagi sabar di dalam menghadapi satu hal barangkali yang tidak begitu nyaman di dalam hidup, menghadapi ujian, cobaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau mengajarkan kita, ajaban li amril mu'min, betapa mengagumkan urusan seorang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya itu adalah baik. Walaysa dzak li ahadin illa lil mu'min, dan hal yang sedemikian tidaklah dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakar, jika dia mendapatkan kenikmatan, dia akan bersyukur. Rasulullah di dalam hadis yang lain diterangkan, tidak ada satu urusan, ma min amrin yasurruhu illa wa kharra syajidan syukran lillah. Dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah mendapatkan sesuatu yang membahagiakan buat beliau kecuali beliau tersungkur bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Sujud syukur beliau. Wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lahu, jika dia menderita satu malapetaka, kemalangan, maka dia akan bersabar dan itu lebih baik bagi dia. Ini adalah karakter seorang mukmin. Maka sederhana saja sebetulnya, kita sering bersyukur atau tidak, atau justru ketika kita salah memahami diri, seperti surat Al-Fajr itu, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Salah sangka dia kepada Allah, mispersepsi, salah di dalam membangun konsep diri. Ketika Allah beli ujian dia, sama bahasanya ujian. Ketika Allah uji dia, Allah hormati dia, Allah beri dia kedudukan, Allah mudahkan rizkinya, lalu dia merasa Allah telah sedemikian rupa menghormati dirinya. Tapi begitu jabatan agak turun, tidak lagi mendapatkan promosi, rizki kemudian mulai seret, lalu dia akan mengatakan,
Allah telah menghinaku. Ini orang-orang yang mispersepsi di dalam hidupnya. Lebih jauh lagi disorientasi. Kenapa Pak? Karena tidak ada dua karakter tadi itu. Ibu bapak sekalian, hidup kita saat ini sangat dahsyat. Sangat dahsyat Pak. Turbulensi betul. Tapi saya ingin mengajak kita semua di sini membaca surat Al-Ahzab. Ini beberapa pekan terakhir ini, termasuk kemarin kawan-kawan dan saudara kita di Jepara, saya ingatkan betul. Al-Ahzab, di dalam satu ayat Allah menyatakan, wazkuru ni'matallahi alaikum, ya, izja'atkum junudun fa'arsalna alaihim riha wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa. Hunalika betuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Ini saya ingat betul ya. 5 kilo di selatan kampus saya, di selatan, di timur kampus, 2 kilo dari utara Masjid Nabawi. Di situ terjadi satu peristiwa besar yang disebut dengan Ghazwatul Ahzab, perang multinasional. Rasulullah SAW sudah dikhianati oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik kemudian membocorkan berbagai macam rahasia pertahanan. Orang Yahudi yang diberikan perlindungan hidup di Madinah nyaman melaksanakan ibadah, kemudian berafiliasi kepada kekuatan-kekuatan musyrik di Mekah, menghabisi Rasulullah SAW. Jangan ditanya berapa besar kekuatan militer persenjataan orang-orang musyrik, orang-orang pagan waktu itu. Sangat dahsyat. Sekedar gambaran Pak, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berada di sini, orang yang haji akan melihat bebukitan, nanti di atas itu ada Masjid Fatah. Di situ Rasulullah berdoa betul. Tidak ada lagi pertahanan Pak. Jumlah bala tentara sekian ratus, sekian ribuan persen selisihnya Pak, jumlahnya ini. Pengkhianatan dari domestik, dari dalam dahsyat. Orang-orang Yahudi juga kemudian berkhianat, mereka eksodus dan membantu musuh-musuh. Gambarannya adalah waktu itu, saking kagetnya umat Islam waktu itu, nggak nyangka segini besar kekuatan yang akan dihadapi. Mata ini sudah kacau penglihatannya Pak. Ibu tiba-tiba keluar rumah, pas di depan rumah ada ular sebesar pohon kelapa. Itu saya kira udah nggak bisa lagi itu Pak, kacau gitu loh Pak. Kita keluar tiba-tiba ada singa, itu saraf penglihatan kita bisa terganggu, saking depresi, saking takutnya. Wa balagatil qulubul hanajir, nafasnya itu, sesaknya itu sampai nggak bisa keluar lagi nafas itu. Saking, bayangkan Anda Pak, suasana umat Islam pada saat itu. Dan kalau sudah begini, berbagai macam spekulasi akan ada. Wa tazunnuna billahi zunun, berbagai macam spekulasi. Dan memang kata Allah, disitulah, di hari itulah umat Islam sedemikian digoncang dahsyat. Wa zulzilu zilzalan syadidan, turbulensi dahsyat. Dalam suasana seperti ini Pak, umat itu terbagi menjadi dua. Di dalam surat Al-Ahzab yang sama juga ayat berikutnya Allah menyatakan, wa iz yaqulul munafiqun wallazina fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya akan berkata, Allah tidak menjanjikan sesuatu kepada kita
kecuali tipu daya. Jadi mereka sudah negatif betul kepada Allah itu. Sama persis dengan hari ini. Mereka akan mengatakan, kalau memang Islam itu benar, kenapa enggak berjaya saja sekarang? Ada orang mengatakan, kalau memang kaum homo, kaum lesbi, kaum biseksual, transgender itu adalah dimurkai Allah, mengapa banyak negara yang menyokong perkawinan sejenis masih hidupnya makmur? Ini Pak, ungkapan kemunafikan. Dan memang kayak begini, ketika umat Islam ini mengalami turbulensi, akan ada sekelompok orang yang akan mengatakan janji Allah, janji Rasulullah palsu. Tapi kita harus berada di pihak yang kedua ketika Allah menyatakan juga di dalam surat Al-Ahzab yang sama, ya kan? Walamma ra'al muslimun al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa tatsbita. Orang beriman melihat realitas kayak begini, Bu, begitu compang-campingnya kita, republik dengan jumlah populasi muslim terbesar di alam semesta, tapi menghadapi kehidupan yang justru paradoks, iya kan? Erdogan mengatakan, di mana azan dikumandangkan, di situ tanah airku. Pejabat Republik Indonesia mengatakan, di mana azan dikumandangkan, speaker harus diturunkan. Itu hanya ada di Republik ini. Kalau di Amerika, di Eropa, di Australia ada pelecehan atas simbol-simbol Allah, rasa-rasanya kok masuk akal. Tapi ketika simbol-simbol Allah dilecehkan di negeri ini, luar biasa, Pak. Tapi saya katakan, sikap kita adalah tidak perlu berspekulasi negatif kepada Allah. Orang-orang yang beriman bersama Rasulullah dikabarkan oleh Allah, mazadahum illa imana wa tasbita. Ini adalah saat dimana kita mengokohkan iman kita, Ibu Bapak. Ketika LGBT dibantu oleh kekuatan dunia 107 miliar. Sekedar berbanding, Pak, ya. Saya ini ketua majelis tablik pimpinan pusat Muhammadiyah. Ibu Bapak tahu anggaran kami? Anggaran kami 10 juta per bulan, 120 juta per tahun. 600 juta satu periode muktamar. Kalau semua anggaran majelis tablik ini turun dari tahun 2015 sampai 2020 nanti, dia hanya punya dana untuk berdakwah 600 juta. Itu kalau turun semua. 5 tahun 600 juta dengan catatan kalau turun semua. PP kadang seret duitnya kan. Sekarang ini orang mengkampanyekan kemungkaran, didanai unlimited 107 miliar. Anda tidak boleh mengatakan betapa kejamnya Tuhan. Justru kita diuji. Lu kuat gak beriman dengan duit cuma segitu? Kalau Anda punya duit 100 miliar, Anda kuat imannya, malaikat akan mengatakan, ya maklum aja lu banyak duitnya. Sederhananya lu, Pak. Wah, kalau ngelihat peta Indonesia ini, Pak, naik helikopter gitu, mirip-mirip kita melihat pulau Kalimantan yang sudah nggak kacau balau saat ini. Coba naik ke Bontang situ, lihat tanah Kalimantan itu, hutannya kayak gimana. Kayak begitu, Pak, kemaksiatan di negeri ini. Terstruktur, sistematis, ditopang oleh negara. Tapi para mubalik tidak boleh putus asa. Justru ini lahan di mana iman kita diuji konsistensinya. Dan kalau sudah begini, pasrah tawakal Gusti Allah. Sudah, Allah yang memenangkan kita, bukan siapapun. Jadi orang Muhammadiyah juga harus paham, jangan hanya mengakhiri perkataannya nasrun minallah fathun qarib lalu putus asa.
Tolong dipahami, nasrun minallah. Kan selalu nih kalau ceramah aktivis-aktivis ini, nasrun minallah, kemenangan dari Allah. Wa fathun qarib, kejayaan itu dekat. Tapi nggak pernah dihayati. Dia menyebut itu agar beda dengan orang NU saja gitu kan. Jadi kalau orang NU, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, lalu biar agak beda, nasrun minallah wa fathun qarib. Nah, saya kira rugi betul. Dihayati, Pak. Ini contoh. Jadi semakin LGBT ini kalau saya ditopang oleh negara, semakin kita tunjukkan kita beriman. Meskipun saya tidak setuju dengan cara segel dan seterusnya. Jadi kekerasan-kekerasan itu justru mau diciptakan oleh mereka-mereka ini. Terakhir sekali, 3 menit terakhir. Al-mujaharah bil maksiat. Orang yang sedang menderita futur, dia tidak lagi tidak berat untuk memamerkan dosa. Dosa pamer. Dosa itu logikanya kan keburukan yang harus disimpan rapi. Tapi sekarang tidak, ada orang berbuat dosa pamer. Contohnya mana? LGBT. Ya kan? LGBT dosa pamer. Jadi saya tidak usah jauh-jauh gitu ya. Contohnya. Jadi Bapak sekalian, di dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku ini akan terlindungi oleh Allah, akan diampuni oleh Allah, kecuali orang-orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Apa maksudnya itu? Rasulullah memberikan contoh, wa inna minal mujaharah. Di antara bagian dosa yang dilakukan secara terang-terangan adalah an ya'malar rajulu bil laili amalan. Malamnya dia berbuat dosa, summa yusbih, lalu dia masuk hidup di pagi hari, waqad satarahullah. Allah sudah menutup aibnya itu. Begitu ketemu dengan fulan, temennya, mas, amiltul bariyah, kata, semalam saya mabuk. Semalam saya apa begitu, membunuh terang-terangan. Orang yang seperti ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekarang dosa-dosa yang kemudian terfasilitasi dengan baik. Dosa tapi difasilitasi. Maka kita harus berhati-hati. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hikmahnya orang menutupi dosanya, Pak. Pada hari kiamat, kata Allah, Allah mendekat kepada orang yang beriman. Lalu kemudian Allah letakkan tabirnya di situ, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup orang ini, tertutup tabir. Kemudian Allah katakan, apakah kau tahu dosa ini? Ditampakkan semua dosa-dosa di hadapan dia. Kamu tahu nggak dosa ini? Kamu tahu nggak? Kemudian orang itu mengatakan, ya Allah, sungguh itu dosa yang pernah aku lakukan ketika aku hidup, dan ketika aku hidup dulu aku sadar itu dosa, maka aku tutupi. Tidak mau aku dosa itu diketahui oleh orang lain, bahkan oleh orang yang terdekat. Lalu kata Allah, karena engkau telah menutupi dosamu di dunia, maka hari ini aku tutupi dia dan aku lindungi engkau dari siksa neraka. Pacaran ke Laut Selatan, upload di Facebook, contoh. Banyak nggak? Banyak nih adik-adik mahasiswa nih. Sudah pacaran itu haram, mesra-mesra haram karena belum nikah, di-upload. Nah, tunggu aja siksa Allah. Kapan Allah alam bisawab? Nah, ini contoh ya sekalian. Jadi ya memang berat. Jadi orang mukmin itu berat. Yang enak itu nggak jadi orang mukmin. Nah, repot juga. Belum tentu ini. Kalau bicara berat. Nah, inilah Bapak sekalian, kita belum sampai pada satu masa
Rasulullah memberikan ini sebagai warning saja. Satu masa nanti orang yang memegang Islam itu Pak, orang yang konsisten dengan Islam seperti memegang bara api di tangan. Begitu panas, dilecehkan, direndahkan, dinistakan. Pada akhirnya orang malu berislam. Sekarang ini sudah mulai Pak. Politik stigmatisasi. Luar biasa. Islam teroris, Islam radikal, Islam ini, Islam. Kita kurang-kurang kuat mentalnya Pak. Kita akan tinggalkan Islam itu. Ormas-ormas juga demikian. Kita belum sampailah masa ini, tapi ingat Rasulullah pernah mengatakan akan datang satu masa orang yang memegang agamanya itu persis seperti memegang bara api. Pertemuan bulan depan, saya minta kepada panitia membuat apalah ya yang bisa dipanaskan, entah itu areng apa gitu, areng, lalu kita pegang masing-masing. Nah, oh ternyata kayak gitulah beragama, kata Nabi. Nah, jadi saya kira demikian nih Pak sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi nasrullahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik sekali, jazakumullah. Sebelum nanti ada sesi tanya jawab Ustaz. Saya bebas, saya nggak ada acara ya. Yang ada acara jangan dipaksa. Yang ada acara silahkan bisa meninggalkan tempat. Yang tidak acara bisa ngobrol. Masih ada snacknya? Oh masih. Jadi bagi cuma ini tadi ada pesan dari Ustaz Towi bahwa untuk tidak meninggalkan tempat dulu sejenak, nanti ada sosialisasi tentang gerhana matahari. Oh oh iya ya. Dari majelis takjil dan tasdid. Oh iya betul. Itu dulu mungkin langsung sesi tanya. Iya, langsung aja sementara di setting alatnya nih. Monggo Bapak, Mas. Nah, 1, 2, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Materi pada saat ini sangat menarik sekali. Luar biasa, sangat bagus. Sudah ketemu Bapak ya? Oh ya, ada beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan tasbihatul nufus atau kesucian jiwa. Sebenarnya nas itu sebenarnya apa? Yang saya ketahui nas itu bisa berarti qalbu, bisa berarti diri secara utuh, bisa berarti hawa nafsu, juga bisa berarti akal. Dan kadang-kadang dalam Quran juga nas bisa berarti ruh. Nah, apa yang dimaksud tasbih dalam konteks ini? Apa setelah keseluruhan atau tidak? Yang kedua, atau seperti pendapat sekolah muslim bahwa nas itu ada 3 komponen, yaitu ruh, akal, kemudian hawa nafsu. Apa itu yang dimaksud? Yang terakhir, dan saya, orang itu kadang-kadang tahu bahwa itu baik, tapi mengapa tidak dilakukan? Misalnya, sholat tahajud itu bagus, tetapi mengapa tidak dilakukan? Atau sebaliknya, kadang-kadang orang itu tahu bahwa itu jelek, tetapi mengapa tetap dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, Ustaz, pertanyaan saya terkait dengan materi kehilangan sensitif. Tadi disebutkan, gambarkan orang yang sudah kehilangan sensitif keagamaan itu seperti gelas yang dibalik, kemudian nasihat dikucurkan sekeras apapun tidak bisa masuk. Ustaz, kami terutama saya itu kerja di SMA, Ustaz, guru. Pada saat anak-anak kami ditanya, kamu sudah sholat subuh? Anak-anak kamu mengatakan belum.
kalau yang terlambat sekolah ini kebanyakan belum. Kemudian saya tanya, ayah kamu sholat? Enggak. Nah, artinya dan juga anak-anak kami kadang lebih kuat main gamenya. Kalau kita lihat di masjid saja itu pasti main game yang seperti itu. Itu kan artinya sensitif keagamaan mau bisa digambarkan bahwasanya anak-anak kami itu bagaikan, semoga enggak, bagaikan gelas yang sudah tertutup. Kita nasihati seperti apa, anak-anak masih seperti itu. Nah, pertanyaan kami, bagaimana cara menasihati mereka agar gambaran Rasulullah dengan orang yang keras hatinya itu bagaikan gelas yang sudah tutup, itu bagaimana cara membukanya? Terima kasih. Pertanyaannya, Ustaz, kalau tadi yang kita bicarakan kan gejala, biasanya kalau dalam sebuah penyakit, gejala itu kan hanya efek yang timbul dari suatu penyakit. Nah, bagaimana apakah caranya itu dengan menutup gejalanya itu biar penyakit ini sembuh, atau caranya adalah dengan menutup inti dari permasalahan yang menimbulkan banyaknya gejala yang menderita ini. Terus yang kedua, munafik itu ada tingkatannya, bukan? Karena ada dalil yang menyatakan bahwa kalau orang munafik akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sedangkan kriteria munafik adalah orang yang berdusta, orang yang khianat, dan saya yakin diri saya ini juga pernah berdusta dan berkhianat. Apa kemudian ganjarannya itu adalah seperti orang-orang munafik di zaman Rasul yang diganjar oleh Allah neraka jahanam. Demikian kita jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Ustaz, kalau kita membicarakan mahian nafsu, itu perdebatannya bisa berjilid-jilid buku. Apalagi kalau pendekatannya adalah pendekatan filsafat. Oleh karena itu, saya sederhana saja. Kita mulai dari kategori kita sebagai manusia. Anasir kemanusiaan kita ini apa saja? Kalau orang barat, sekular, mengidentifikasi manusia itu sebagai entitas fisik dan akal saja. Maka psikologi yang berkembang saat ini sebetulnya adalah psikologi yang sekular, yang hanya memahami manusia dari aspek kognitif dan aspek yang bersifat fisik. Maka coba perhatikan solusi-solusi yang diberikan oleh para psikolog umumnya tidak menyelesaikan permasalahan. Contoh, ada LGBT, Pak, itu tinggal dilihat. Ternyata informasinya setiap bulan tidak kurang dari 700 pasien minta obat suntik hormon ke Sarjito. Ternyata di PKU kita juga sama. Gitu. Kalau ada perempuan, maka dia diminta suntik hormon agar dia tidak menstruasi. Kalau dia adalah seorang homo, maka minta disuntik hormon agar dia itu tampil bisa gemulai. Kalau ada orang gila, maka dia akan disuntik hormon tertentu sehingga gilanya itu menjadi hilang. Karena bagi mereka ini hanya pengaruh-pengaruh yang bersifat ya inilah neuroscience kan begitu, Pak. Gitu loh, Pak. Maka sebetulnya tidak tepat kalau disebut psikologi kita itu ilmu jiwa. Yang betul itu adalah ilmu gejala kejiwaan. Gejala saja yang diobati. Maka di Amerika Serikat ada anak senang membunuh temannya, diteliti. Ternyata anak ini dia kekurangan hormon A, lalu disuntik.
pada masa hormon ini bekerja, dia tidak melakukan pembunuhan, tapi begitu reaksi hormon ini habis, dia membunuh lagi. Karena yang diobati hanya gejala. Nah, oleh karena itu Islam kemudian mengingatkan kita, ibu bapak sekalian, dari kajian pertama kita, justru yang saya bicarakan adalah konsep manusia, karena ini penting. Maka manusia itu ada satu entitas yang tidak dibicarakan oleh para ilmuwan psikologi sekuler saat ini, yaitu adalah ruh. Nah, ruh ini, kalau ibu bapak sekalian, mari kita perhatikan ruh. Tinggal pilihan kita adalah dari 3 unsur manusia, akal, jasad, dan ruh di dalam Al-Quran, ya kan? Maka keterpaduan ketiganya ini, Ustaz, itulah yang saya pahami sebagai nafas. Nah, yang nafas itu sendiri, ya kan? Di situ ada ruh yang sangat dominan. Nah, ruh ini akan menampakkan gejala. Ruh ini ketika dia berbicara, dia diimplementasikan oleh lisan. Ruh ketika dia melihat, akan tugasnya itu ini oleh mata. Ruh ketika bertindak dengan tangan, maka organ tangan dan seterusnya. Maka ilmuwan muslim mengatakan, ketika manusia ini gejala fisiknya menampakkan sesuatu, sesungguhnya gejala fisik itu adalah manifestasi daripada sesuatu yang terdalam di dalam diri manusia. Itulah yang disebut dengan ruh. Maka penyakit ini disebut dengan al-amrad ar-ruhiyah. Sebagian menyebutnya al-amrad an-nafsiyah. Nah, gitu loh Ustaz. Nah, apa yang disebut dengan tazkiyatun nafsi? Organ ya, trilogi kemanusiaan ini yang kita harus lakukan purifikasi, pembeningan, penjernihan, tasfiyah, tazkiyah. Akalnya ini harus ditazkiyah, kolbunya harus ditazkiyah, dan seterusnya itu. Jadi konsepnya itulah yang disebut dengan nafs. Nah, sesuatu yang sangat esensial di dalam nafas ini itu adalah ruh, dan ruh itulah yang tidak mati. Maka di dalam satu jurnal yang panjang sekali saya baca, apa dalil ruh itu tidak mati? Umpamanya, di antaranya adalah begini, Bu. Jasad kita ini adalah casing bagi ruh. Tapi jasad kita ini bisa beraktivitas karena adanya ruh itu. Ketika ruh itu ditarik, pindah alamnya, Pak. Ketika ruh itu berada di alam dunia, maka rumahnya itu jasad kita. Maka selama itulah jasad kita bisa beraktivitas. Tapi begitu ruh itu dicabut, maka casing ini akan menjadi habis, dia akan rusak. Tetapi ruh itu sendiri tidak. Karena yang diangkat, mari kita perhatikan hadis Nabi. Ketika seorang akan meninggal dunia, maka duduklah di sisi kiri kanan dia malaikat maut. Jika orang ini orang baik mukmin, maka ruhnya itu ditarik, kata Rasulullah dalam hadis Ahmad, seperti air yang menetes dari daun talas. Butiran-butiran air lembut sekali. Lalu kemudian diletakkan ruh ini di atas kafan, yang kafan itu dari surga. Kemudian diangkat oleh sekian banyak malaikat ke atas langit. Tapi kan jasadnya masih di rumah duka, Pak. Gitu loh, Pak. Jasad ini akan hancur. Ruh ini terus kemudian dikembalikan kepada Allah sampai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat yang membawa, "Siapa ini?" Malaikat akan mengatakan, "Ini adalah hambamu fulan bin fulan." Lalu kemudian Allah mengatakan, "Ini adalah hambaku yang saleh, hambaku yang baik, tapi aku telah bersumpah, aku ciptakan dia dari tanah, maka aku kembalikan dia kembali ke tanah." Ruh ini kembalinya ke bumi nih, Pak, diiringi sekian banyak malaikat dengan wangi yang tidak bisa kita gambarkan. Sampailah dia ke bumi. Tapi na'udzubillah, kalau ruh ini adalah ruh yang tidak beriman, tidak baik, fasik, ya, ruhnya itu dicabut seperti ada jeruji-jeruji besi di dalam kapas
kapasnya itu basah lagi, ditarik, sakit sekali. Kemudian ditaruh di atas kafan dari neraka, diangkat ke atas, ini fulan bin fulan. Allah memberikan komentar, ini adalah hambaku yang buruk, tapi aku telah bersumpah, aku ciptakan dia dari tanah, aku kembalikan ke tanah. Bedanya adalah kalau yang pertama dimuliakan dengan bawaan rombongan malaikat, maka yang kedua itu dilempar dari langit atas, dan semua makhluk di muka bumi mendengar teriakannya, illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia. Nah, ini yang kita tidak perhatikan. Jadi kalau kita hadir di tempat ini, maka kita sedang menotor ruh ini, Pak, memberi asupan gizi untuk ruh, tazkiyah ini, agar ruh kita ini selalu berada pada on the track record, apa ya, tracknya itu jelas gitu loh, jalur relnya ini jelas. Maka ruh kita ini berat sekali, Pak. Potensi ini kan ditarik menarik ini, Pak. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa kita ini disempurnakan oleh Allah. Tapi juga insting kita dua, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang kiri menarik kita ke kiri, yang kanan menarik kita ke kanan. Maka manusia itulah dua unsur, unsur malaikat dan unsur setan. Nah, agar kita seimbang di dalam daya tarik inilah, kita selalu melakukan apa yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Maka orang mati itu, Pak, bukan ketiadaan. Salah kalau orang memahami mati itu adalah hilang secara absolut. Tidak. Mati itu hanya pindah ruang, Pak. Ruh yang tadinya di dunia diletakkan di dalam jasad kita. Jasad ini sudah expired, Pak. Sudah habis masa gunanya ini. Kalau sudah habis masa gunanya, maka yang berharga ditarik oleh Allah. Maka disebut, Allah tidak menyatakan kullu ruhin, kullu nafsin. Ini sudah habis masa berlakunya, akan ditarik oleh Allah. Berarti dia sudah mengalami alam supra, dipindahlah ke alam barzah. Maka bagi ulama muslim, ma huwal maut, apa itu kematian? Al mautu huwa intiqalun min daril amal ila daril jaza. Sederhana sekali. Mati itu adalah perpindahan dari ruang di mana kita beramal ke satu ruang di mana kita menerima imbalan. Maka al-barzah itu dua. Ada naimul barzah, ada kenikmatan barzah, ada azabul barzah, azabul qabri yang selalu kita minta perlindungan. Itulah sebab mengapa ketika Rasulullah wafat, Rasulullah dimakamkan di tempat yang sama di bawah tempat tidurnya, dan Aisyah masih tidur di situ. Tapi karena peradaban dan budaya Buddha sedemikian kuat, kita menjadi takut kuburan. Kuburan menjadi sesuatu yang menakutkan. Aisyah tidak, radhiyallahu ta'ala anha. Rasulullah meninggal di tempat itu dan beliau tidur di sebelah. Kalau sekarang ada orang tidur di kuburan, nah itu biasanya politisi yang sedang nyari nasib. Atau kalau tidak nyari nomor buntut kalau dulu kan. Zaman apa dulu, zaman Orde Baru dulu tuh di kampung saya banyak sekali orang tidur di kuburan, ingin tahu ini nomor buntut yang keluar nomor berapa. SDSB dulu loh, Bu. Dana sosial berhadiah zaman Orde Baru itu. Kemudian kedua, kalau anak-anak kita melintasi kuburan, bukan ingat kematian, Pak, yang diingat gandruwo. Konsepnya sudah berubah. Abu Bakar meninggal, itu adalah ayah dari Aisyah. Maka dimakamkan di sebelah Rasulullah SAW. Dan Aisyah masih tidur di sebelahnya. Begitu Umar bin Khattab meninggal dunia, diletakkan lagi di sebelah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Aisyah membuat hijab, tabir. Ditanya, mengapa ada tabir? Dia bilang, kalau Rasulullah adalah suamiku, Abu Bakar adalah ayahku, maka Umar ini orang lain. Tentu aku tidak mungkin tidur di sebelah orang lain tanpa hijab. Sampai mati pun hijab itu dipegang. Kita di ring road nggak pakai hijab gitu loh. Ring road lagi. Jadi ini, Pak. Jadi makanya kalau Anda membaca lagi tentang para syuhada, dikatakan, mengapa kita sedih atas kematian para syuhada? Toh mereka juga hidup di sisi Allah
dengan cara mereka sangat dimuliakan meskipun kita tidak pernah tahu bagaimana cara hidup mereka. Famal hasratu ala firaqihim. Mengapa kita berduka atas kematian mereka? Dan mereka para syuhada adalah jasad-jasad yang tidak perlu dimandikan karena pada dasarnya mereka adalah suci. Dan mereka tidak perlu dikafani, cukup kapan mereka adalah pakaian peperangan mereka, karena pakaian mereka di dunia itu adalah pakaian mereka di akhirat. Sesungguhnya jika ada mayat yang harus dibasuh, dimandikan, itu adalah jasad-jasad yang kotor. Indah kalau pakai bahasa Arabnya, saya terjemahkan. Ini luar biasa, Pak. Ini masalah ruh. Orang Barat ilmunya nggak nyampe sini. Makanya kalau ada orang LGBT dikasih obat. Kalau kasih saya tidak, ajak zikir. Kita zikrullah, kita muhasabah, kita recovery. Karena beda. Asumsi yang kita bangun adalah beda, ya kan? Bagi PBB ini adalah yang harus diperjuangkan, dikasih 1,7 miliar, beda lagi. Nah, jadi ini adalah pilihan. Cara mendidik anak yang paling baik adalah kita menteladankan. Jangan pernah berharap anak sholat di masjid kalau kita masih sholat di rumah. Jangan pernah berharap anak kita tidak main game kalau bapak masih suka nonton televisi. Tinggalkan televisi, tunjukkan di depan anak. Alhamdulillah, sejak anak saya lahir dari perut ibunya sampai hari ini kami nggak pernah nonton TV dan tidak pernah merasa pusing. Dan saya lihat anak-anak lebih terkendali. Anak saya kelas 1 SMP di MBS, dia bilang, "Abi, teman-temanku punya FB loh, teman-temanku punya Instagram, banyak diantara mereka jadi followernya Abi," gitu. Terus apa jawaban saya? Saya manggilnya Teteh begini, saat ini Teteh belum perlu, tapi kalau pada saatnya Abi melihat ini perlu buat kamu, Abi janji Abi akan belikan yang jauh lebih bagus dari punya Abi, tapi ini bukan saatnya. Bagi saya usia SMP belum usia yang boleh memegang handphone, tapi tentu dengan bahasa yang baik, dan kita buat. Tapi yang repot kalau ibu bapaknya saingan main game di depan anaknya pula, repot, Pak. Nggak bisa. Saya tidak menemukan cara yang baik untuk anak. Itu bukan seorang pasukan perang yang harus diberi komando, Pak. Anak kita itu adalah jasad hidup, organisme yang hidup, punya ruh, punya jasad. Tidak perlu terlalu banyak instruksi kepada anak. Anak itu psikologinya adalah repetisi saja, mengulang. Anak itu kan begitu, Pak, logikanya. Anak itu tidak mungkin mengkonstruk dengan dirinya sendiri. Anak itu pure, putih, bersih, kata Ghazali, seperti kertas yang putih. Jadi, suatu ketika begini, Bu. Anak saya suatu hari luar biasa, dia marah sama adiknya. Kemudian keluar kata-kata yang saya sendiri merasa rumah ini steril dari kata-kata itu. Beberapa kata di antaranya yang sangat saya kaget adalah, "Aku mau pergi saja dari rumah ini." "Aku mau bunuh diri." Anak ini luar biasa buat saya nih. Tapi anak itu, saya pandang matanya. Ketika itu dia main sama adiknya, lalu dia mukul adiknya. Sampai berdarahlah adiknya, dijahit 2 waktu itu. Nah, kalau sudah begitu berhadapan, biasanya istri tidak boleh maju, SOP-nya harus saya. Karena istri kadang tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan dirinya 2, bisa emosi, bisa menangis. Maksudnya bisa marah, bisa tidak. Makanya saya bilang SOP-nya yang maju harus saya. Anak itu tidak saya marah, karena ini kosakata yang tidak pernah ada di rumah. Saya rangkul dia. "AA," saya bilang, manggilnya AA itu. Saya bilang, "AA." Ngamuk dia, Pak. Terus saya perhatikan setiap hanya 2 yang saya perhatikan kalau anak dalam kondisi gitu. Satu adalah sorotan mata, dan kedua kata apa yang keluar. Saya rangkul dia, istri saya bawa ke klinik gitu adiknya. Nah, anak saya yang baru pulang waktu itu kan pulang liburan itu, nangis saja tuh yang dari MBS, nangis dia. Terus semakin kesini semakin kuat. Satu yang mengingatkan saya, air mata tidak keluar. Nah, saya ingat pelajaran saya, kalau ada anak kecil
menangis, air mata tidak keluar, itu salah satu di antara gejala ada intervensi jin. Nah, begitu semua kata-kata, saya tidak bisa melarang dia, tidak bisa. Yang bisa saya lakukan adalah saya rangkul, tapi saya kalah waktu itu merangkul, luar biasa. Terus kalau anak sudah begini, maka ingatlah hadis Rasulullah, padamkan dengan air. Saya bawa ke kamar mandi, saya bilang AA, bukan AA, ini bukan AA, ini bukan AA. Dengar Abi, dia bilang, keras, saya mulai keras, dengar Abi. Saya bacakan 3 itu Bu, kulhu itu, kul a'udzu binnas dan al-mu'awwizatain itu, ikhlas. Kemudian saya tarik kamar mandi, saya paksa buka bajunya, kemudian saya mandikan dengan hati saya membaca beberapa ayat Quran. Saya ruqyah anak ini. Sudah selesai saya mandikan, selesai dia mandi, tiba-tiba anak saya minta air. Abi, aku haus, tak kasih air. Karakternya Pak, dari A loncat ke Z. Saya yakin anak ini sedang mengalami gangguan dan berubah sama sekali. Setelah itu baru saya ngomong Pak. Jadi ketika malam nggak usah ngomong, baru saya ngomong, AA kan tidak biasanya begitu. Tadi AA ngomong kayak gini, belajar dari mana? Enggak, aku nggak tahu kok. Loh. Ini contoh Pak, tapi itu dibutuhkan kesabaran. Sampai kemudian gini, AA tadi mukul si Dede itu sudah sampai luka. Nah, ini belum datang. Sekarang gini, dia saya kasih duit 100.000. Ini duit buat AA. AA harus minta maaf sama Dede, sama Teteh, sama kakaknya karena sudah membuat tetehnya menangis. Ini duit 100.000, AA bagi, minta maaf sama si Dede, kemudian kasih duit si Dede. Dibagi betul Bu. Kemudian kakaknya saya panggil, saya rangkul si Sofia, saya rangkul, Teh, maafkan adikmu. Tadi sebelumnya kamu pernah nggak ngeliat kayak gini? Nggak pernah. Berarti ada sesuatu. Terus saya cerita. Habis sholat maghrib kami duduk bersama. Saya terangkan tadi. Nah, babnya saya menerangkan tentang gangguan jin. Apa yang harus kita? Oh, itu masuk betul sama anak saya itu. Nah, selesai semuanya, baru saya ajak ke warung grup makan bersama. Happy ending. Aduh, hati-hati loh. Karena kita harus berani mengidentifikasi Pak. Tapi kalau kosakata itu sehari-hari didengar, mungkin bukan dari panjenengan, tetapi didengarnya dari sinetron, dari bapak nggak bisa menyalahkan anak. Jangan coba-coba menyalahkan anak. Kalau kata-kata itu masih ada transformanya di rumah. Tapi kalau kami alhamdulillah tidak ada Pak, televisi tidak ada. Nah, ini contoh. Jadi bagi anak saya tidak banyak bisa berteori. Anak itu konsepnya adalah revitasi, maka sehingga jangan al-auladu sirru abihi. Rasulullah mengatakan anak-anak itu adalah manifestasi konkret dari rahasia bapaknya. Jadi kalau anaknya seperti itu, jangan salahkan anak. Itulah bapaknya dan ibunya. Nah, itu hadisnya kayak begitu. Terus mau ngomong apa? Al-waladu sirru abihi. Anak itu ada rahasia konkret dari ayah dan ibunya. Jangan pernah menyalahkan anak. Anak, ingat, Allah saja mentaklif seseorang itu pada usia balik. Pada usia balik. Kapan usia balik? Ketika barangkali dia usia 14-15 tahun. Saat itulah Allah minta pertanggungjawaban. Mengapa Anda sebagai ayah lebih kejam dari Allah dalam konteks ini? Kapan anak wajib sholat? 7 tahun mula-mula kita suruh. 10 tahun boleh kita pukul. Dan hadis itu saya bacakan. Kita bacakan anak. Ini bukan Abi loh yang ngomong, ini Rasulullah. Ini contoh Pak. Kemudian nifak itu langsung saja. Nifak itu ya bertingkat Pak. Umumnya ada 2, ada nifak asgar, ada nifak akbar. Nifak asgar, nifak yang kecil itu adalah sekali waktu dia menampakkan, tapi tidak sampai akidah. Tapi ada orang munafik itu betul-betul secara ideologi. Nah, nifas akbarnya banyak terjadi. Ngomong bohong, dapat nikmat tidak bersyukur, dan kufur juga. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Termasuk nikmat ini, termasuk munafik ini. Ada munafik kecil. Cuman munafik kecil kalau terus terakumulasi setiap hari, nanti ujungnya menjadi munafik besar.
Dan munafik besar inilah yang diancam oleh siksa neraka. Memang jadi satu gejala jiwa yang kaidah-kaidah yang kita bangun dalam diri kita. Kedua adalah gejalanya hari ini sudah selesai. Keempat di dalam naskah saya ini adalah mengapa kita mengalami futur? Ada sebabnya. Setelah tahu mengapa kita mengalami futur, baru sesi terakhir itu adalah ilaj. Ilaj itu bagaimana kita mengobati futur. Jadi minimal 2 sesi lagi itu. Panjang juga ya. Tapi cobalah saya pikirkan cara yang lebih cepat, karena kalau 1 sesi 1 bulan juga. Bukan 1 bulan, 4 bulan, kelamaan. Nantilah saya cari cara meringkasnya lah. Saya kira Allah alam ya, tidak usah kita teruskan. Teman-teman sudah datang nih Mas Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.